Halo Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi menarik dan inspiratif untuk Anda. Ya, tidak hanya itu, hari ini kami kedatangan tamu spesial, yakni para seniman difabel kelas dunia dari China Disabled People Performing Art Troupe. Dan pemirsa, inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya pemirsa, bermimpi dan mencoba, inilah yang menjadi semangat China Disabled People Performing Art Troupe atau CDPPAT, sekelompok seniman difabel asal Tiongkok yang memiliki impian untuk menciptakan keajaiban melalui karya-karyanya seperti membawakan lagu, tarian klasik Tiongkok, drama musikal, tarian modern, dan juga pertunjukan lainnya dengan kostum yang memukau. Iya, yang luar biasanya lagi mereka berasal dari beragam latar belakang seperti tunarungu, tunanetra, dan keterbatasan fisik lainnya. Dan hari ini kita punya kesempatan yang luar biasa untuk berbincang bersama mereka ya, Matt ya. Namun sebelum itu kami akan mengajak Anda mengenal lebih dekat para seniman kelas dunia ini dalam tayangan berikut. Bermimpi dan mencoba, melihat cahaya di tengah kegelapan, mendengar nada di tengah kesunyian, mencari kesempurnaan di tengah keterbatasan demi menampilkan pertunjukan memukau bertajuk My Dream. Ya, China Disabled People's Performing Art Troupe atau CDPPAT adalah sekelompok anak muda asal Tiongkok yang memiliki impian untuk menciptakan keajaiban melalui karya-karyanya. Seperti membawakan lagu, tarian klasik Tiongkok, drama musikal, tarian modern, dan pertunjukan lainnya dengan kostum yang memukau. Ya, yang luar biasanya, mereka berasal dari beragam latar belakang seperti tunarungu, tunanetra, dan keterbatasan fisik lainnya. Selama 20 tahun, CDPPAT telah menampilkan pertunjukan luar biasa dengan tajuk My Dream yang telah diselenggarakan di lebih dari 97 negara. Masyarakat juga telah memberi pengakuan dan apresiasi sebagai duta keindahan dan kemanusiaan dari Kongres Difabel Sedunia. Penampilan My Dream juga telah dinanti-nanti para penonton Indonesia. Mereka berharap pertunjukan My Dream yang akan digelar di Jakarta pada 29 hingga 30 Juli pekan ini akan memberikan banyak inspirasi kepada masyarakat Indonesia. Kalau saya melihat dari kreativitas dan profesionalismenya mereka bekerja ya, itu buat saya sangat mengagumkan. Sebenarnya itu bisa buat tidak hanya untuk mereka tapi buat orang lain, justru itu akan menjadi lebih menyemangati hidup mereka. Jangan selalu kita banyak mengeluh, kita baiknya selalu banyak bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita. Kita bisa lebih banyak mengembangkan potensi kita daripada kita selalu hanya mengeluh dan mengeluh, seperti itu. Kesan saya ketika menyaksikan pertunjukan My Dream 11 tahun yang lalu adalah sangat luar biasa, terutama karena pertunjukan ini dilakukan oleh para kaum difabel yang memiliki kekurangan secara fisik. Saya dapat merasakan lewat pertunjukan tersebut suatu human spirit yang indah, di mana tidak hanya menyenangkan untuk panca indera kita, tapi juga dapat menggugah hati dan perasaan, menggugah jiwa dan perasaan dalam hati kita. Saya sungguh senang ketika mendengar My Dream akan kembali ke Indonesia untuk melakukan pertunjukan. Oleh karena itu saya mengajak seluruh keluarga saya dan juga teman-teman untuk ayo kita bersama-sama ikut menonton, karena saya ingin mereka dapat mendapatkan inspirasi dan juga dapat merasakan suatu keindahan, kreativitas, dan semangat pantang menyerah. Menurut saya sangat luar biasa. Mungkin sulit sekali kita menemukan satu tontonan yang begitu menghibur, tetapi dengan kualitas yang menurut saya sangat luar biasa ya. Di samping temanya tentu sangat menyentuh ya, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang disable seperti itu. Nomor satu bagi saya keindahannya luar biasa. Jadi sangat-sangat memukau lah. Sangat-sangat berharga sekali untuk ditonton, apalagi kalau sampai datang ke Indonesia itu kayaknya sangat disesalkan kalau kita melewatkan kesempatan untuk menonton hal yang seperti ini gitu loh. Karena sulit sekali buat kita kalau tidak di Indonesia, kita mau cari kemana untuk bisa nonton pertunjukan yang seperti ini. Tim Liputan, DAI TV.
Wow, ini kayaknya worth it banget untuk ditonton. Jadi Karena jangan tidak hanya memukau ya, tapi Betul juga sekali, meninggalkan apalagi- kesan yang mendalam betul ya. sekali, Kak, apalagi gerakan Bodhisattva 1000 tangannya sangat luar biasa. Oh, ini yang sangat Yang terkenal. biasa saja mungkin seperti kita belum bisa melakukan gerakan seperti itu, tapi mereka bisa melakukannya. Ini sangat luar biasa sekali. Ini saya dan Dika sebenarnya sudah tidak sabar lagi untuk berbincang-bincang dengan bintang tamu kita hari ini yang sangat luar biasa. Sudah ke 97 negara. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini. Ada teman-teman dari My Dream. Yang pertama adalah Wang Qing selaku Vice President dari CDPPAT. Kemudian yang selanjutnya adalah Chiang Xintian. Selamat datang. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah Wang Xi, pemain saksofon kita. Oke, dan yang terakhir adalah Yang Shentin ya selaku penerjemah, dan juga ada Henry ya yang selaku penerjemah juga untuk membahasakannya ke kita ya. Oke, kita tanya dulu ke Wang Qing dulu ya. Ini kan sebenarnya kali kedua datang ke Indonesia. 这一次是第2次来印尼，是吗？ Oke, ini bagaimana kemudian rindu tidak dengan penonton di 有 Indonesia? 没有想念印尼的观众？非常非常想念。 sangat rindu。 Sangat rindu. Apa yang membuat rindu sebenarnya? 想念的是什么？我觉得这是我们第2次来，那么我们曾经被我们印尼人民他们勤劳、善良、热情、好客所感动，也被我们这个印尼这个它的多元的文化和悠久的历史，以及它的社会发展的活力所震撼着，更被我们现场热情的观众对我们的喜爱所感动。所以呢，这次再次带着我们团队来呢，我觉得首先非常感谢慈济基金会为我们搭建这个平台，让我们在这里再次的结缘。 Jadi saya waktu pertama kali datang ke Indonesia merasakan kebaikan, kehangatan dari warga Indonesia, sangat terharu, dan dukungan dari orang-orang, dari pemirsa juga sangat besar bagi kami. Jadi karena itu kali ini kami membawa tim datang kembali ke Indonesia, sangat terharu dan sangat berterima kasih kepada Yayasan Buddha Suci yang juga telah mengundang kami sehingga kami dapat kembali menjalin jodoh saat ini. Nah, ini 11 tahun lalu dengan tahun 2017 ini, apakah ada pertunjukan yang spesial yang dibawa oleh puluhan tim dari My Dream? 所以11年前跟现在的表演，现在是2017年，有没有很特别的表演带来给那个印尼观众？ 好的，那么为了这次赴印尼演出呢，我们也做了精心的准备，排练了很多新的一些舞蹈。那么像我们除了我们千手观音这个经典的舞蹈以外，这次我们带来了我们的民族舞蹈黄土黄、雀之灵，以及我们的京缩的音乐剧神秘园，还有我们的舞剧化蝶，以及我们的器乐组合。 还有我们的聋人和盲人同台演绎的京剧《三岔口》等等。那么我们这次还针对咱们来这儿演出，专门排演了咱们大爱的歌曲《大爱让世界亮起来》，另外还有音乐是《印尼之宝》等等，来献给我们印尼的观众。 Jadi kali ini kami datang ke Indonesia juga telah ada latihan khusus untuk datang ke Indonesia itu. Selain tarian Bodhisattva berlengan 1000 yang sangat terkenal itu, ada juga tarian-tarian lain, tarian tradisional Tiongkok yang dibawa seperti tarian burung merak, lalu nyanyian Secret Garden, lalu ada juga kolaborasi antara para tunanetra dan tunarungu sama-sama, lalu juga ada penampilan lagu Daai Mencerahkan Dunia dan Indonesia Pusaka. Wah, ini sangat luar biasa. Ini udah gak sabar banget mau nonton mereka ya. Lihat ya. Tapi dari semua pertunjukan ini dikemas tidak hanya itu. Diawali dengan sebuah prolog yang indah ya oleh Xian Xintian ya. Iya. Maafin kalau ada salah. Xiang Xintian. Xian Xintian sendiri. Untuk Anda sendiri ini yang keberapa kali datang ke Indonesia dan apa persiapan yang sudah dilakukan di sini? 你是第几次来到印尼，然后已经有了什么样的准备？ 这是我第2次来到印尼了。这次来到印尼，我是非常期待的。记得刚刚下飞机的时候，我被眼前的所有景象所震撼到了。看到印尼当地人民热情好客，更让我感动的是，
慈济的师姑师伯热心的照顾我们，帮助我们，感觉就像回到家里一样温馨温暖。 Saya sudah kedua kali datang ke Indonesia dan saya sangat menantikan kedatangan ke Indonesia ini. Ya, begitu turun dari pesawat saya sudah tergugah dengan keramahan orang Indonesia. Lalu juga karena ada para relawan suci yang mendampingi, saya merasa kehangatan ini seperti pulang ke rumah. Jadi sangat berterima kasih juga kepada keramahan orang Indonesia yang membuat saya sangat terharu. Oke, apa yang membuat tertarik dalam pertunjukan ini? Bergabung dalam pertunjukan ini? 让你有去那个参加这个团队的是什么？ 我有幸加入中国残疾艺术团呢，除了作为手语主持人以外，我还要承担日常的管理演员，还要承担盲人演出上下台的管理工作。 Jadi saya tertarik gabung sini karena juga bisa di sini mengembangkan selain jadi MC untuk bahasa isyarat, saya juga bisa mengembangkan diri di bagian manajemen. Saya adalah manajemen artis juga di tempat ini, di tim ini, dan juga memanage artis-artis yang tunanetra gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan awalnya akhirnya terbentuk My Dream sendiri dengan seniman yang luar biasa dengan segala keterbatasan bisa menembus batas itu. 可能王晶老师可以解释当初这个团队是如何成立的，因为有很多那个残疾人，他们这个艺术也很多，然后可以超越他们自己，是如何开始的？是这样。那么这个团呢是在1987年成立的。那么在当时80年代，整个社会对残疾人呢还是存在着普遍的一种偏见。 他们会把残和废联系起来，那么我们也是在努力的寻找来宣传残疾人事业和树立残疾人形象的一个突破口。我感觉到艺术这种形式是老百姓们都是喜闻乐见的，那么大家通过看到残疾人的这种艺术呈现，他会给予他更好的一种震撼，给他一种人生的启迪，那么重燃生命的这种希望，所以我们就成立这个团。 来宣传残疾人事业，来树立我们残疾人的形象，来呼唤全社会要关注这个残疾人这个群体，让他们和我们健全人一起共享社会成果。Jadi sebenarnya tim ini di kelompok ini berdiri tahun 1987. Pada tahun 1980-an itu kondisi masyarakat kita melihat orang-orang difabel ini sebagai lebih rendah gitu ya. Masih diskriminasi cacat ya ada gitu. Jadi tujuannya adalah mendobrak citra ini, ingin membangun citra orang-orang difabel itu, bagaimana mereka juga bisa bersumbangsi dari bagi masyarakat lewat seni sehingga menggugah orang-orang dan citra mereka juga berubah menjadi lebih baik bahwa orang-orang ini juga bisa berkontribusi bagi masyarakat, hidupnya juga memiliki harapan dan makna. Oke, jadi memang luar biasa ya. Memang mereka mencoba menembus batas dengan keindahan. Kalau saya membaca sedikit puisi dari yang akan dibawakan nanti itu ada, memang yang dirangkum adalah keindahan dan harapan. Wow. Keindahan dan harapan apa yang sebenarnya akan ditampilkan dalam pertunjukan My Dream. Kita akan bahas setelah jeda berikut, tetap di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia pemirsa dalam pertunjukannya di lebih dari 90 negara. Tarian 1000 Tangan Bodhisattva adalah salah satu pertunjukan yang paling sering ditampilkan oleh kelompok My Dream. Ya, para penari 1000 tangan ini adalah para penyandang tunarungu yang menggunakan cara-cara istimewa untuk memahami musik dan menyatukannya dengan gerakan tari. Salah satu pertunjukannya adalah tarian Bodhisattva 1000 tangan.
merupakan sebuah tarian yang menuntut para penarinya untuk menyesuaikan gerakan tangan dengan irama lagu secara tepat. Namun, untuk menampilkan tarian 1000 tangan ini bukanlah perkara mudah bagi mereka. Pada saat latihan, mereka juga harus mengandalkan bahasa isyarat tangan dari sepasang tangan guru tarinya agar dapat menguasai irama lagu serta merasakan alunan musiknya. 他们对这个音乐啊那种渴望，就有一次我记得印象非常深，我往排练厅走，晚上我去那个整理服装，这时候我就听到这个排练声的那个录音机发出这种很吵杂的这种声音，呲呲的声音还特别的大。当我开门以后，我发现有4个女演员就坐在录音机的旁边，她们很困惑，一脸的困惑，在那儿打着说：“我说你们干嘛呢？”他们这听音乐，这什么声音？就是那个收音机放的那种呲那种很吵杂的那种声音。 Dari total 21 orang penari, sang produser Chang Chikang juga melibatkan 9 orang penari laki-laki tunarungu dan tunawicara yang harus tampil tanpa boleh terlihat seperti sosok seorang laki-laki. Oleh karena itu, dibantu oleh Wang Qing dan penari perempuan lainnya, para penari laki-laki ini diajarkan untuk mempelajari bentuk tangan lentik bunga anggrek dan juga harus menggunakan kuku panjang seperti penari perempuan lainnya. 你比方说，我一下子到位，我这个高一点也不行，高一点就挡住后边演员了，再低一点和前面就重叠了，所以我必须一下出手是非常准确的到位，我不可能是晃一下，这是不可能的。当时我跟这9位聋哑人的孩子讲得很清楚，我说在整个舞蹈当中，我不允许看到男人的手。 Mereka dituntut untuk tidak membuat penonton meneteskan air mata karena harus mengiba pada kondisi atau kekurangan mereka, tapi untuk menunjukkan irama dan keindahan dari sebuah dunia tanpa suara. 我说观众走进剧场来，一定是欣赏美的，绝不要因为观众因为同情你们的残疾、怜悯你们的残疾流下了眼泪，就忽略了你们对于美的追求。 Kini sudah 20 tahun lebih, CDPPAT telah menampilkan pertunjukan luar biasa dengan tajuk My Dream yang telah diselenggarakan di lebih dari 90 negara. Masyarakat internasional telah memberi pengakuan dan apresiasi kepada CDPPAT sebagai duta keindahan dan kemanusiaan. Mereka juga mendapat penghargaan dari Kongres Difabel Sedunia sebagai duta bagi penyandang cacat di dunia. Selain itu, CDPPAT juga ditunjuk PBB sebagai seniman perdamaian UNESCO. Tim Liputan, DAI TV. Wow, seniman perdamaian UNESCO dari PBB ini prestasi yang sangat luar biasa. Sebenarnya kita terhanyut ya, baru melihat tayangan saja, sepotong sudah rasanya merasakan energi mereka, apalagi nanti ya saat di Hall Suci Center ya. Besok ya Matt ya. Kita harus nonton ya, pemirsa juga di rumah harus nonton nih, jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai ketinggalan. Saya mau bertanya ke Wang Qing, puluhan orang, bahkan tadi ada di antara mereka penari ini laki-laki dan tidak boleh terlihat seperti laki-laki, ini kan susah. Bahkan untuk melentikan jari saja mungkin sulit. Ini bagaimana prosesnya? 那个有数十位的那个演员。 尤其其中也有一些男孩子，然后他们要学那个兰花指，这个是不容易的事情，要怎么把他们训练出来？这样我想起来那一段的训练，对这个男演员来讲，应该是说是非常辛苦的。我记得我们训练这个手势的时候，是在我们去土耳其巡演的大巴车上去完成的。 因为我们那时候要进行巡演，是在车上，所以我们一个女孩子陪着一个男孩子，去教他们练习这个手势怎么样的柔软。1、2、3、4，就是我们导演因为提出来了，不允许在表演中看到有一个只手像男的这么僵硬的，所以男孩子每天都要在车上去练习他的压腕儿。 练习他的柔腕儿，真的，他们付出了很多，才达到现在这个舞台上呈现的这种完美。Kalau teringat dahulu, awal proses awal-awal berlatih, sungguh merasa
terutama para penari laki-laki itu sangat sulit. Ya, dulu teringat sebenarnya belajar tali pertama itu teringat waktu kita tur di Turki. Ya, jadi waktu pada saat itu kami belajar di dalam bus pada saat itu satu penari perempuan mendampingi penari laki-laki untuk belajar bagaimana membuat jari yang lentik. Seperti tadi 1, 2, 3 gitu. Karena sutradaranya juga berpesan tidak boleh sampai terlihat ada tangan laki-laki di sana. Jadi setiap hari para penari laki-laki ini di mobil mereka di dalam perjalanan mereka harus latihan. Dan tentu ini proses yang tidak mudah. Baru bisa menampilkan satu yang indah dan sempurna seperti yang kita lihat hari ini. Saya percaya sih tidak mudah. Ini sulit ya. Sebenarnya saya harus mencoba juga nih. Gimana ya? Kayaknya kamu sulit deh, Matt ya. Sulit, agak sulit ya. Ini takes time juga karena juga perlu latihan ya. Kita akan coba tanyakan ke salah satu penampilnya. Chiang Xintian. Nah, ini seberapa lama sebenarnya proses latihan untuk tampil di Indonesia? 来到印尼之前呢，我在训练手语之前呢，是经过了常人难以忍受的这个磨练。在王晶团长呢，是训练的日日夜夜训练的35天内，通过形体、形态、表情、走位都是我下了非常大的功夫去训练的。 Jadi saya sebelum belajar bisa bergerak seperti tadi bahasa isyarat tangan, saya juga di bawah bimbingan guru Wang Jing belajar kurang lebih 30-an hari lebih, 35 hari untuk bisa menampilkan seperti itu. Latihan tersulitnya apa sih? Gerakan apa? 最难的那个动作，最难的那个姿态是什么？最难的这个动这个。 什么样的？细腻的节奏。我们每一个人都是听不到音乐的，想要完美的呈现音乐，都需要我们盲人王琦和于玉的配合。Ya, yang paling sulit adalah kami semua tidak bisa mendengar irama musik. Jadi ingin menampilkan sesuatu yang berhubungan dengan irama musik, jiwa dari irama musik itu tentu juga butuh bantuan dari teman-teman tunanetra yang bisa mendengarkan musik seperti Wang Qi dan yang lainnya untuk membantu mereka. Nah, tidak ini bisa dia mendengarkan ya. musik saja bisa sehebat mereka itu ya. bisa saling melengkapi. Kalau tadi kita lihat nih, ada Wang Qi di sini ya, dia juga salah satu performer. Jadi tidak hanya ada gerak dan tari, tapi juga ada alunan musik dari teman-teman kita yang mungkin tunanetra. Nah ini Wang Qi sendiri, saya mau tanya, Anda mengawali karir lewat kompetisi musik sebenarnya. Lalu bagaimana ceritanya bisa tergabung dalam My Dream? 那王琦呢？轮到王琦，我们想问，您是从那个一个比赛来深入这个音乐的那个生涯了，开始音乐的那个生涯。那现在加入这个团队是怎么开始的？我确实是通过一个比赛，然后拿到了还算不错的成绩，然后我一直认为我比较幸运，我认为我拿到这些成绩呢，不是我人生当中最大的幸运，我最大的幸运是在2007年11月份的时候，我加入了中国残疾人艺术团这个爱的大家庭里。那么至今呢，我团已经出访了100多个国家和地区，我个人呢也随团出访了接近60多个国家。我认为观众对我的肯定，才是我得到的最高的荣誉。观众对我的肯定，这个意义在我心里已经远远超越了之前我得过的所有的奖项。Ya, saya lewat satu lomba, saya mendapatkan hasil yang cukup baik waktu itu. Dan saya merasa sangat beruntung bisa ikut lomba itu dan bisa dapat hasil yang baik. Tetapi bagi saya itu bukanlah sesuatu yang paling membahagiakan dalam hidup saya. Yang paling membahagiakan, yang membuat saya merasa paling beruntung adalah saya bisa masuk di dalam kelompok China Disabled Art Troops ini.
Dan yaitu pada tahun 2007, tepatnya bulan Oktober. Dan grup ini sudah berkeliling ke puluhan hingga ratusan negara. Saya sendiri sampai 60-an negara. Dan menurut saya dan yang saya rasakan adalah dukungan dan penghargaan dari para penonton yang menonton penampilan saya. Itulah yang dorongan yang paling besar bagi saya, dukungan yang paling besar. Ini jauh melampaui kebahagiaan pada saat saya menang lomba. Oke, jadi konsepsi kebahagiaannya bukan pada apa ya, bukan pada diri sendiri atau apa yang kita udah dapat atau anugerah apa yang kita dapat, tapi bagaimana bisa bagi bahkan ke puluhan negara dan sambutan penonton itu jadi kebahagiaan tersendiri untuk Wanci ya. Baik, luar biasa, kita masih akan berbincang lebih jauh lagi dengan tim yang sangat istimewa ini, tapi setelah jeda berikut tetap di Halo Indonesia. Dibesarkan bunda. Wah, sangat luar biasa ya. Musisi, seniman asal Tiongkok tapi memainkan lagu Indonesia Pusaka khas Indonesia, sangat luar biasa sekali. Ini kalau saya nonton ikut nangis ya, karena sangat luar. Padahal kita nggak boleh nangis loh kalau nonton. Kita nggak boleh nangis karena memang bukan untuk diiba, tapi memang untuk menampilkan sebuah keindahan. Saya mau tanya ke Wanci, ini berapa lama untuk belajar lagu Indonesia Pusaka dan apakah cukup sulit bagi Anda? 现在要问王琦，学习这个，弹奏这个印尼之宝的这首歌需要多久？然后有没有很难，还是怎么样？因为我们学习这个一首乐曲，它是有这样的一个过程，我们需要先用盲文把五线谱当中的每一个音符都记录下来。 然后呢，通过用手去触摸盲文这样的一个方式来背诵乐谱，这样才能在台上做到精准的演奏每一首乐曲。像《印尼之宝》这首乐曲呢，我们是需要先听，然后听大概，然后这个乐曲的框架是什么，然后我们就会去背诵这个乐谱，然后再进行演奏，再进行在一起合奏，这样的一个过程呢，大概是需要1个星期左右。Ya, jadi karena ada keterbatasan penglihatan, kami harus melewati beberapa proses untuk memainkan lagu ini. Pertama, lagu tersebut nadanya harus dituangkan ke dalam huruf braille, sehingga bisa dibaca. Lalu kami membaca itu. Setelah membaca, baru kita bisa memainkan dan menghafalkan lagu tersebut. Lalu kita mengkolaborasikannya dengan pemain-pemain yang lain, dan proses ini kira-kira memakan waktu 1 minggu. Oke, jadi memang prosesnya panjang, ada tahap-tahapan yang harus dilalui, tapi tetap memukau ya penonton. Sangat memukau ya. Iya, dan itu adalah sebenarnya tadi cuplikan pertunjukan di Medan. Sekarang kita akan mencoba apa yang terjadi di Medan ya. Pemirsa, pada tanggal 22 dan 23 Juli kemarin, penampilan seniman difabel kelas dunia dari Tiongkok yang tergabung dalam China Disabled People Performing Art Troupe tampil di kota Medan. Ya, ribuan masyarakat Medan memenuhi Sky Convention Hall di Kompleks Cemara Asri untuk menyaksikan aksi tari 1000 tangan Bodhisatwa, tari balerina, dan kepiawaian bermusik yang dikemas dalam aksi bertajuk My Dream. Seperti apa antusias masyarakat Medan? Kita simak tayangannya.
Di usianya yang ke-10 tahun, The ITV menggelar acara pertunjukan seniman difabel kelas dunia yang tergabung dalam China Disabled People's Performing Art Troupe. Mereka tampil di 3 kota besar Indonesia, Medan, Jakarta, dan Surabaya, serta memberikan penampilan kompilasi seni tari dan musik bertajuk My Dream. Medan adalah kota pertama yang menikmati pertunjukan kelas dunia ini. My Dream dijadwalkan tampil 2 hari pada tanggal 22 dan 23 Juli 2017 bertempat di Sky Convention Hall. Antusiasme menyambut kedatangan seniman yang dinobatkan UNESCO sebagai Duta Perdamaian Dunia ini telah terlihat sejak hari pertama mereka tiba di Bandara Kuala Namu. Lebih dari 40 seniman kelompok My Dream tiba pada tanggal 19 Juli pada pukul 21.50 dan langsung disambut oleh Ketua Umum Yayasan Buddha Seci Medan Mujianto beserta relawan Yayasan Buddha Seci. Keesokan harinya, 2 hari sebelum pertunjukan dimulai, kelompok yang memiliki latar belakang tunanetra, tunarungu ini berkesempatan membagi semangat hidup kepada penyandang tunanetra dari Yayasan Pendidikan Tunanetra atau Yapentra. Dalam pertemuan yang berlangsung sederhana dalam suasana kekeluargaan ini, para murid Yapentra memainkan alat musik khas Batak yang kemudian disusul dengan penampilan dari para seniman asal Tiongkok yang menunjukkan kemampuannya bermusik. Salah satunya memainkan lagu Indonesia Pusaka dengan alat musik khas Tiongkok. Pada saat hari pertunjukan, para seniman asal Tiongkok ini menampilkan tarian 1000 tangan, drama musikal, dan berbagai nyanyian yang sukses memukau 6.000 penonton. Dan kini setelah sukses memberikan di Medan, pertunjukan My Dream juga akan menghibur para penonton di Jakarta pada 3 sesi yang akan digelar pada Sabtu 29 Juli dan Minggu 30 Juli 2017 nanti, yang bertempat di Seci Center Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Tim Liputan, The ITV. Saya sampai merinding ya. Merinding sekali. Luar biasa. Nah itu dia tadi bagaimana masyarakat dan ribuan penonton menyaksikan pertunjukan My Dream di Medan. Dan kami mendapat informasi bahwa sebagian penonton merasa terharu dan terinspirasi dan bahkan berharap agar pertunjukan ini bisa disaksikan lagi oleh mereka ya. Wah, nah seperti apa sebenarnya tanggapan dan juga harapan masyarakat Medan setelah menonton pertunjukan My Dream? Ini dia liputannya. Kesannya sih sangat menginspirasi ya. Saya begitu terharu, tertarik ketika melihat ternyata mereka dengan keterbatasan, sangat-sangat keterbatasan, tapi mampu melakukan hal-hal yang luar biasa yang belum tentu kita orang sehat bisa melakukannya gitu. Yang benar-benar menarik itu adalah saya rasa integritas dan kepercayaan diri mereka. Dan saya selalu bertanya bagaimana cara mereka punya itu. Performance mereka itu sangat bagus. Itu benar-benar menunjukkan bahwasanya mereka mau dianggap sama dengan yang lain. Tapi mereka memang luar biasa. Saya sampai merinding ini, ingat itu. Luar biasa sekali dan rasanya The ITV memang memberikan hadiah yang cukup hebat buat masyarakat Sumatera Utara untuk bisa menyaksikan My Dream. Mereka memiliki apa yang nggak kita punya sebagai manusia sempurna. Kalau pesannya sih, ya supaya pemerintah di Indonesia ini dapat meniru seperti apa yang mereka lakukan dan lebih memperhatikan orang-orang dengan kebutuhan khusus untuk dapat berkreasi dan berproduktivitas. Teman kita yang di Medan, khususnya kaum difabel, mereka akan punya harapan yang kuat. Mereka juga bisa dan suatu ketika mereka juga akan punya mimpi seperti yang sudah disajikan oleh kelompok seniman My Dream. Sebuah pertunjukan yang sangat luar biasa. Saya berharap acara ini bisa terus berkelanjutan sehingga terus bisa memberikan satu inspirasi, motivasi untuk kita semuanya untuk selalu mau menjadi lebih baik. Nah ini kalau melihat apa yang jadi harapan dan komentar dari teman-teman yang sudah menonton, ini rasanya saya yang belum pernah menonton, ingin sekali menonton. Makanya pemirsa yang juga penasaran melihat tayangan tadi dan tanggapan-tanggapan, jangan lupa besok tanggal 29 dan 30 ada di Seci Center Pantai Indah Kapuk ya. Yang sudah menonton saja berharap bisa menyaksikan kembali, apalagi yang belum ya jangan sampai terlewatkan sebenarnya. Saya sekarang mau tanya, tadi Ponci sendiri mendengarkan apa saja tanggapan masyarakat setelah menonton di Medan, nah perasaannya seperti apa? 听到那个观众的反应有什么样的感觉？就这样，艺术团呢，成立30年了啊，那么也出访了100多个国家，那么演出了近3000余场了。那么其实每一场这个演出，观众给予我们这种掌声，刚才王继强讲了，
说是对我们观众，对我们是最大的这种褒奖。其实这个他们的这种热情和这种给予的爱，它也会激励我们的演员去更好的在艺术道路上去探索，去创作更好的节目，来奉献给全世界喜爱我们的人们。Jadi kelompok kami sudah berdiri sekitar 30 tahun, sudah pentas di lebih dari 100 negara dengan lebih dari 3.000 kali pertunjukan. Dan setiap tepuk tangan di setiap pertunjukan, setiap dukungan dari penonton di setiap negara, setiap kali pementasan itu juga merupakan hadiah yang terbesar bagi kami, dan bagi artis-artis kami itu juga memberikan suatu semangat. Mereka bisa lebih mengembangkan diri di dalam dunia seni dan memberikan yang lebih baik lagi bagi masyarakat. Sangat luar biasa sekali. Kalau saya mau bertanya nih, saya jadi penasaran dengan latihan yang begitu ketat dan banyak orang untuk menyatukan irama, harmonisasi itu kan itu butuh effort yang luar biasa sebenarnya. Dalam setahun ada berapa kali penampilan sih atau pertunjukan? 我们很好奇的是，这个团队需要很多时间来训练啊，然后很多过程要经历。在一年当中，大概有多少个演出？是这样，我们因为我的梦，和千手观音已经成为了国际的一个知名品牌，所以这些年呢，国际社会纷纷对我们发出邀请。那么每年呢，我们都会出访10几个、近20个国家，那么在全世界演出150场左右。Dan karena My Dream, Project My Dream dan Bodhisatwa 1000 Tangan ini sudah menjadi brand yang dikenal dunia internasional, jadi banyak undangan bagi kami. Di dalam setahun kami bisa pergi ke belasan hingga 20 negara dan bisa mementaskan sekitar 150 kali pertunjukan. Jam terbangnya luar biasa. Saya mau tanya sama Jiang Xintian. Ini kan padat sekali ya jadwal pertunjukannya dari satu negara ke negara lain. Apakah pernah merasa lelah atau motivasi apa yang harus selalu ada agar selalu semangat untuk menampilkan yang terbaik bagi dunia? 问江新田，因为听说有这么密集的那个时间表，然后有没有感觉到有时候会觉得很累嘛？要怎么样来鼓励自己？我们在来印尼之前，已经精心准备了一场表演。来到印尼呢，我们从没有感觉到疲劳，更让我们感觉到呢是当地人民的热情、好客和勤劳。更让我们感动的是，慈济的师哥、师姐、师伯、师姑热情的帮助我们，和全身心的照顾我们。我们真的感觉我们会用我们自己最精湛的演出奉献给所有爱我们和帮助我们的人们。Jadi kami sebelum datang, terutama ke Indonesia juga sudah latihan. Lalu, tapi begitu datang ke Indonesia tidak pernah merasa lelah karena sambutan hangat dari masyarakat dan pendampingan yang cukup sangat banyak dari para relawan, dari seperti para relawan, paman, bibi dan yang lain-lain, sehingga kami hanya bisa menggunakan apa yang kami punya, memberikan apa keterampilan kami untuk mempersembahkan semua yang terbaik bagi semua orang yang telah mengasihi kami. Luar biasa. Mempersembahkan yang terbaik untuk seluruh masyarakat yang mengasihi ya. Kita kembali setelah jeda berikut, tetap di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia pemirsa. Kita akan lanjutkan dengan orang-orang yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi kita ya. Saya mau tanya ke Wang Xi dan juga Jiang Xintian sebenarnya kedua-duanya.
ada tidak pengalaman yang unik selama menjadi bagian dari My Dream ini? Kalau kita lihat kan Cheng Xintian ini kan Pyongyang ya, beautiful, cantik, cantik ya. Ini kan Pyongyang. Dan juga kita lihat ada Wang Chi ini kan Swai ya, handsome. Nah, ada tidak yang kemudian setelah performance pertunjukan itu mendatangi terus bilang, wah saya suka sekali dengan pertunjukannya. Mengidolakan ya. Iya betul. 想问你们两位有没有那个很有趣的那个经验？比如说有看完那个演出了以后，也有一些观众就来到你们那边说，哇，好棒！哇，好棒，好棒啊！忘记说。那确实有非常非常印象深刻的一些经历。那其实比如说我们在每次演出结束的谢幕的时候啊，观众有的时候久久不愿离场，起立为我们鼓掌。我想说，其实虽然有的时候我们当中有的演员是看不到的，但是我们可以用我们的心去听到观众的热情的掌声和他们热情的欢呼声。我们虽然有的演员听不见，但是我们可以看到观众给我们的一张一张的笑脸和他们高高挥舞的手臂。在那一刻，我认为我们台上台下的距离是无障碍的。那一刻可以说超越了所有的民族，超越了所有的语言，甚至也超越了我们自身的残疾。Ada pengalaman yang berkesan setiap kali selesai acara, biasanya ada acara penutupan gitu, di mana semua artis keluar tampil di atas panggung. Biasanya para penonton itu memberikan tepuk tangan, standing applause bagi mereka. Kami bisa merasakan bagaimana mereka terus memberikan applause itu tanpa henti, tidak berhenti. Jadi walaupun kami sendiri ada beberapa yang tidak bisa melihat, tetapi kami bisa merasakan dukungan, bisa mendengar tepuk tangan dari mereka. Seakan kami bisa melihat senyuman di wajah-wajah para penonton itu, dan sehingga pada saat itu, momen itu tidak ada lagi perbedaan bangsa, tidak ada lagi perbedaan yang macam-macam, dan bahkan di atas panggung dan di bawah panggung itu seakan tidak ada jarak sama sekali, dan bahkan keterbatasan kami itu juga seakan tidak ada. Oke, kalau Cheng Xintian? 虽然我们看不到虽然我们听不到观众的掌声，但是我们可以用心去感受到观众对我们的热情。我们用身心去用我们的节目，用我们的身心去回馈观众。我看到他们的眼泪，我们感同身受。我永远忘不了观众的一张张笑脸，我会铭记在心。感谢观众给我们这份鼓励，我们会用爱继续前行，用千手观音的关照去回馈观众。Walaupun kami tidak bisa mendengar suara tepuk tangan, tetapi saya tidak pernah lupa bagaimana senyuman para penonton, bagaimana mereka menitikan air mata bagi kami, bagaimana keharuan mereka, dan kami ingin menyampaikan bahwa kami akan terus berkontribusi bagi masyarakat. Dengan cinta kasih yang kami miliki, kami akan terus menyebarkan semangat ini kepada lebih banyak orang sebagai tanda terima kasih atas dukungan dari para penonton. Wah, ini kayak hashtagnya Dai TV, sebarkan kebaikan ya. Aduh, saya juga rasanya mau menangis, bukan karena sedih, tapi terharu dengan keindahan yang mereka tampilkan. Nah, kita mau mengajak masyarakat lagi melihat seperti apa sih keindahan yang memukau dunia dalam tayangan berikut ini.
comes to pass when a child is born. Ya, itu dia cuplikan tentang My Ya. Dream ya. Dan untuk di Jakarta sendiri akan tampil hari Sabtu Besok ya? dan Minggu ini 29 dan 30 Juli 2017 di Seci Center Patah Indah Kapuk, Jakarta Utara. Nah, untuk informasi dan reservasi Anda dapat menghubungi nomor 08898 105.000. Iya, dan pemirsa sayang sekali ya, harus berakhir saya sudah perjumpaan kita hari ini. Tapi esok hari kami akan kembali tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Ya, jangan lupa follow Twitter dan Instagram kami di @haloindo.itv. Iya, tapi sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih. Hao Pang. Hao Pang. Baik pemirsa, akhir kata saya Astia Dika. Dan saya Raden Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. And here it is, Wang Xi. 是吧？非常有幸今天能够来到大爱电视台做客，接下来为大家演奏一首《回家》，希望我们慈济的每一位家人和电视机前所有的观众朋友们能够身体健康，万事如意，谢谢你们。嗯。